Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Ari. Dalam pertemuan 4 hari ini, kita akan membahas mengenai materi mengenai berorientasi pada tindakan. Tujuan dari pengajaran hari ini yaitu mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahawan, yaitu mengenai senantiasa berorientasi pada tindakan. Selanjutnya, memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Gitu. Jadi tadi mempelajari karakternya, kemudian memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki agar menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Nah, ciri-ciri dari pengusaha itu pikirannya selalu berorientasi pada tindakan daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, atau berwacana. Kemudian mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Seorang pengusaha ini juga selalu dekat dengan ketidakpastian. Itu sudah sering Ibu bilang ya, kalau misalnya pengusaha menjadi wirausaha itu pasti dekat dengan ketidakpastian dan ada resikonya, resiko usaha, kemudian ada keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu menjadi pengusaha itu menjadi tidak mudah, tapi bukan berarti sesuatu yang mustahil. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebelum menjadi wirausaha, apa saja sikap yang harus kita miliki, bagaimana resiko dari pekerjaan kita harus tahu sehingga kita bisa mengantisipasinya kalau masalah itu datang. Nah, selanjutnya ciri pengusaha yang lain yaitu pengusaha harus berorientasi pada PDCA, plan, rencanakan, do, kemudian rencana itu kita lakukan. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah bagus, sudah benar, tidak ada kesalahan. Nah, kemudian kalau semua sudah oke dalam tahap perencanaan ini, baru kita lakukan benar-benar di lapangan, di action. Nah, seperti itu. Kemudian pengusaha juga harus menghindari NATO, no action talk only. Jadi cuman tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya, tapi cuman hanya berbicara. Hasilnya malah nanti jadi gosip, konflik gitu. Cuman ngomong tapi tidak ada tindakan nyata. Kemudian NADO, no action dream only. Tidak ada tindakan nyata tapi hanya bermimpi saja cuman di angan-angan. Pasti tidak akan terwujud kan? Atau NACO, no action concept only. Nah, biasanya nih para akademisi gitu cuman atau ya seperti wirausaha yang hanya cuman mikirin konsepnya saja, oh usahanya mau seperti ini, seperti itu, tapi hanya dalam konsep gitu, tidak ada tindakan nyatanya, akhirnya tidak dilakukan, tidak benar-benar dilakukan. Nah, itu hasilnya cuman teori atau falsafah. Nah, selanjutnya ini tadi yang NACO itu biasanya dilakukan oleh akademisi atau orang-orang yang memiliki logika formal. Jadi mereka terlalu berhati-hati. Kemudian lingkarannya ya hanya seperti ini, mereka memiliki tujuan, kemudian berasumsi, terus menyusun hipotesa atau dugaan sementara atau testing, dia hanya percobaan, kemudian melakukan tes dan mengumpulkan serangkaian data, kemudian dia baru membuat keputusan, kemudian dia mengumpulkan data lagi, kemudian dia berpikir tujuannya lagi, tidak ada action-nya, jadi dia hanya berputar-putar di konsep, hanya mengumpulkan data, hanya riset, hanya membuat konsep saja, tapi tidak tidak berani sampai ke tahap action. Ya, kalau cuman hanya berputar-putar di situ kan maka tidak ada hasilnya, seperti itu. Jadi kita jangan sampai seperti ini ya, hanya konsep saja, hanya mengumpulkan data, hanya berencana tapi tidak dilakukan. Nah, ini manusia yang efektif itu adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap adil gitu. Kemudian mengedepankan persamaan, jadi tidak ada perbedaan di antara memperlakukan orang lain gitu. Jadi semua diperlakukan sama, apakah yang kaya, yang miskin, atau yang cantik, atau yang kurang cantik itu tidak ada membeda-bedakan orang gitu. Jadi dia memandang semua orang itu sama. Kemudian memiliki integritas. Integritas itu setia kepada prinsip kita gitu. Tahu oh sesuatu yang salah kita tidak akan melakukan itu gitu. Jadi
berprinsip. Kalau kita tahu itu salah, kita tidak akan mencoba untuk melakukannya. Kemudian jujur. Ya, jujur itu penting dan harganya sangat mahal. Jadi, kalau kita sudah sekali ketahuan berbohong, maka orang akan memandang kita atau kredibilitas kita tuh akan jelek, oh dia tuh suka bohong gitu. Jadi sangat sulit untuk mempertahankan kredibilitas kita sebagai orang baik. Kalau misalnya kita pernah ketahuan melakukan hal yang tidak baik, apalagi misalnya pernah ketahuan korupsi gitu, pasti kredibilitas kita akan rusak. Orang akan sulit untuk percaya lagi sama kita kalau kita sudah pernah melakukan hal buruk seperti korupsi atau hal buruk lainnya. Jadi penting sekali untuk memiliki integritas, prinsip, kemudian jujur, bermartabat dan keseimbangan gitu. Kemudian orang yang efektif juga mau melayani, sabar, tekun, peduli dan selalu berpikir positif. Nah, ini karakter seseorang itu dibentuk oleh kebiasaan atau habit. Jadi hal yang kalian lakukan terus-menerus setiap hari itu lambat laun akan menjadi kebiasaan kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian terbiasa melakukan hal-hal buruk, nanti itu akan malah jadi kebiasaan, kemudian malah berkembang jadi karakter kalian gitu. Awalnya cuma coba-coba ngelakuin hal buruk, ah sudahlah sekali enggak apa-apa. Terus akhirnya kalian, ah besok lagi, akhirnya jadi kebiasaan ngelakuin hal buruk itu. Terus akhirnya malah jadi karakter kalian, orang juga jadi, oh dia kan sering terlambat. Nah misalnya anggap aja kalian, ah terlambat sekali nggak apa-apa nih, besok terlambat lagi. Setiap janjian sama temennya terlambat. Akhirnya kan jadi kebiasaan, oh udah sering terlambat, udah nyaman nih kayaknya terlambat terus ah. Nah, akhirnya jadi karakter kalian. Terus akhirnya teman kalian juga akan mencap kalian, ih nggak usah lah janjian sama dia, eh, dia pasti terlambat. Pasti dia lupa waktunya, pasti dia bilang kalau OTW OTW, tapi ternyata masih di rumah, masih belum mandi. Ah, dia bohong, nggak mungkin on time. Jadi akhirnya orang lain juga ketika janjian sama kalian, ketika kalian mengharapkan teman kalian tepat waktu, teman kalian juga yang janjian sama kalian, ah dia aja sering terlambat. Ngapain kita on time? Nah, itu kan justru akan merugikan kalian juga nanti di kemudian hari. Atau misalnya, "Oh nggak usah lah percaya sama dia nggak bisa diandelin." Jadi kalian dia pasti sering telat, jadi kalian nggak akan diberikan kepercayaan, untuk melakukan suatu hal penting, misalnya kesempatan kalian tuh akan hilang ketika kalian dicap, "Oh dia orangnya nggak on time, tidak bisa dipercaya," gitu. Nah itu justru akan merugikan kalian. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, itu sesuatu yang buruk, ya di-stop gitu, jangan jangan dilanjutkan untuk terus dilakukan. Nanti kalian akan jadi kebiasaan dan jadi karakter kalian yang justru merugikan kalian. Nah, selanjutnya ini, menurut Stephen Covey, dia menulis buku tentang 8 habit atau kebiasaan dari highly effective people. Jadi orang yang sangat efektif. Nah, kedelapan kebiasaan itu yaitu pertama proaktif, kemudian kedua bermula dari ujung pemikiran, yang ketiga dahulukan hal yang utama. Jadi apa yang lebih penting itu yang didahulukan. Kemudian berpikir menang-menang. Nah, yang kelima memahami untuk dipahami, keenam sinergi, ketujuh menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan, kedelapan menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nah seperti ini. Proaktif. Proaktif itu maksudnya mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Jadi mereka yang menunggu adalah orang yang tidak efektif, peragu dan tidak berani mengambil resiko. Jadi menurut si Stephen Covey ini, orang yang efektif itu dia proaktif. Jadi bukan nunggu sampai misalnya mereka menginginkan sesuatu, mereka bukan hanya nunggu sampai mereka dapat, tapi mereka melakukan tindakan, mereka berinisiatif untuk melakukan sesuatu supaya mendapatkan hal yang dia inginkan gitu. Jadi atau seperti mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Misalnya seorang pedagang baju, dia sudah mengantisipasi, sudah tahu nih kan kalau setiap lebaran pasti orang beli baju. Dapat THR, itu pasti orang beli baju baru. Nah, si pedagang baju ini sudah mengantisipasi sebelum lebaran dia sudah stok baju model-model terbaru, model-model agam model
gamis ya, model gamis, kemudian baju-baju muslim itu yang di stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan ketika menjelang Lebaran gitu. Jadi dia sudah mengantisipasi. Nah, itu tindakan yang proaktif. Atau misalnya seorang pedagang sudah tahu nih bulan-bulan akhir tahun ya, Oktober, mulai November, Oktober itu sudah mulai hujan, musim hujan. Jadi udah ngantisipasi, oh musim hujan pasti orang akan beli payung, beli jas hujan. Nah, jadi pedagangnya sudah mengantisipasi, oh setiap musim hujan pasti permintaan itu akan tinggi. Jadi dia sudah menyetok, menjual di tokonya itu menawarkan jas hujan, payung yang lucu-lucu, yang model terbaru. Nah, gitu. Jadi dia sudah mengantisipasi hal itu karena mereka mau untung banyak. Mereka sudah mengantisipasi, oh ini nih mau musim hujan, orang pasti akan perlu jas hujan dan payung. Si pedagang ini sudah nyetok barang-barang itu sebelumnya. Jadi ketika nanti masuk musim hujan, mereka sudah siap dengan barang-barang yang akan dijual sesuai dengan permintaan konsumennya. Nah, itu yang tindakan proaktif. Jadi sudah ngambil inisiatif, ketika menginginkan sesuatu sudah berinisiatif, bukan hanya menunggu untuk mendapatkan hal itu, gitu. Nah, ini dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada si Sniff dan Scary ini, si tikusnya ini tuh dia di dalam bukunya itu dia bertindak mengandalkan intuisi, bergerak cepat, memperhatikan setiap sinyal perubahan-perubahan kecil dan tidak terbelenggu pada zona nyaman. Gitu. Dia mau berusaha supaya terus dapat keju. Gitu. Gimana caranya supaya dapat keju? Nah, tapi kalau yang di film yang satunya ini, Hem dan How ini dia terlalu terbelenggu pada comfort zone, kemudian dia sudah nyaman sama lingkungannya, jadi dia tidak berusaha untuk ketika sumber daya yang habis di sekitar rumahnya itu dia tidak berusaha untuk cari sumber daya atau makanan lain gitu. Dia hanya tetap terlalu nyaman sama lingkungannya itu. Akhirnya ketika habis sumber pangan yang di lingkungannya itu, mereka jadi kelaparan gitu, tidak sempat mengantisipasi adanya kekurangan makanan itu. Nah, kalau yang si tikusnya ini dia sudah prepare gitu. Oh, sebelum habis sumber pangannya itu dia sudah nyari sumber pangan lain gitu. Tidak terlalu nyaman sama kondisi lingkungannya saat ini. Misalnya seperti kalian nih, kita kan tidak pernah tahu keadaan ke depannya seperti apa. Misalnya kalian anak orang kaya lah ya, yang cukup berada, kondisi kalian nyaman, tinggal di rumah yang bagus, tidak bocor, kemudian makan juga enak, sehari 3 kali dengan lauk yang enak, terus kalian, kuliah juga dibayarin, tidak perlu bekerja gitu untuk cari uang bayar kuliah gitu. Terus kalian, terlena nih, terlalu nyaman sama itu, kalian jadi, ya udah sih, orang tua saya pasti bisa membiayain saya tidak perlu kerja keras gitu. Jadi kalian terlalu nyaman, terus di kuliah pun kalian, ya sekadar lulus lah, atau nanti kalau nilai bagus nyontek aja, eee, gampang lah, cuman buat dapat nilai A kan gitu. Tapi kalian melupakan kalau misalnya, oke nilai bisa bisa dicontek, bisa bisa dapat nilai A dengan nyontek, dengan atau perbuatan-perbuatan seperti itu, tapi kalian lupa kalau misalnya skill atau kemampuan itu, tidak bisa ditipu seperti itu. Nanti kalian setelah lulus, kalian tidak tahu apa-apa. Misalnya kalian mau wawancara kerja, kalian ditanya, "Apa yang kalian pelajari waktu kuliah?" Karena kalian nyontek, kalian tidak ada ingat apa-apa materi di kuliah pun. Terus kalian juga karena buat tugas nyontek, punya teman atau apa, hal-hal lainnya lah ya. Terus kalian jadi tidak punya keterampilan untuk itu. Kalian tidak bisa presentasi, kalian tidak bisa menulis laporan, kalian tidak tahu, mmm, materi apa atau ilmu pengetahuan apa yang bisa kalian pahami dari kuliah karena kalian menyepelekan, terus tidak banyak belajar gitu ketika kuliah. Jadi kalian tidak ada skill yang kalian miliki gitu selama kuliah. Terus ketika lulus pun kalian, kesulitan karena kalian tidak punya skill itu. Jadi kalian kesulitan untuk mencari kerja. Akhirnya, mmm,
kalian ya kesulitan mendapat kerja, terus bagaimana? Apa seterusnya orang tua kalian akan bisa membiayai kalian hidup gitu. Jadi nanti kalian akan kesulitan gitu. Jadi si proaktif ini harus harus mempersiapkan diri sebelum itu datang gitu, sebelum bertindak cepat, mengenali lapangan, memiliki pertimbangan yang baik. Oh, saya harus mempersiapkan skill apa yang harus saya miliki ketika saya lulus agar saya bisa dapat pekerjaan sesuai yang saya inginkan, bisa membiayai hidup saya, atau kalau saya ingin jadi wirausaha, skill apa yang harus saya miliki agar setelah lulus atau mulai dari sekarang nih, mulai jadi dari mahasiswa saya persiapkan usaha apa yang bisa saya geluti, bisa saya rintis selama saya menjadi mahasiswa, nanti ketika lulus usaha saya sudah bertambah besar, jadi saya lulus tidak harus kesulitan mencari pekerjaan karena saya sudah punya usaha sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sudah mempertimbangkan apa yang ingin kalian capai ke depannya, kemudian kalian proaktif untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu, gitu. Terus yang selanjutnya itu bermula dari ujung pemikiran. Jadi tidak sekedar tujuan, tapi tujuan yang benar. Jadi agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup kita, hidup hidup kalian, maksud Ibu, yang menggambarkan tujuan dan citra diri, kemudian misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan atau filosofi hidup gitu. Jadi bermula dari pikiran, kalaupun kalian misalnya tujuannya pengen sukses, pengen kaya, terus kalian harus tahu itu di tujuannya itu harus benar. Saya mau kaya tapi dengan cara yang benar, dengan berwirausaha, bukan bukan melakukan hal-hal yang melanggar norma atau melanggar hukum gitu. Nih, kebajikan dapat diperoleh melalui tahapan ini, penginderaan fisik, kemudian pengalaman hidup, keilmuan, kemudian kebajikan, seperti itu. Penginderaan manusia tingkat 1 itu dimulai dari bayi, melalui stimulus, temperatur panas, hangat, dingin, kemudian gerakan-gerakan, kemudian kalian bertambah umur, bertambah tingkat pendidikannya, jadi kalian bertambah ilmu, terus memahami konsep-konsep. Nah, akhirnya baru bisa menentukan tujuannya, kebajikannya, filosofinya seperti apa, seperti itu. Kemudian hidup dengan kejelasan tujuan ini membuat kalian menjadi seorang yang berorientasi pada tujuan dan akan melakukan langkah-langkah hidup seperti berikut ini, menetapkan tujuan akhir, misalnya hidupnya ingin bahagia, sejahtera, terjamin secara ekonomi, dan sejahtera. Kemudian tentukan langkah-langkah kecil nih untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya menyelesaikan sekolah saya mau lulus cepat, tepat 4 tahun atau bisa cum laude, lebih cepat daripada itu dengan IPK di atas 3,5. Kemudian setelah lulus saya mau bekerja selama 5 tahun untuk mengumpulkan modal, lalu saya akan membuka usaha saya sendiri gitu. Jadi sudah direncanakan gitu step by step-nya mau seperti apa sampai mencapai tujuan yang kalian inginkan. Kemudian perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Di setiap tahapan itu lakukan evaluasi, apakah sudah sesuai dengan target yang tadi menyelesaikan studi, menyelesaikan kuliah kalian, misalnya mau 4 tahun dan mau IPK di atas 3,5. Kalian evaluasi nih di pertengahan jalan, misalnya kalian udah semester 4, IPK saya berapa sekarang? Misalnya IPK kalian sekarang 2,5, mau nyampe IPK di atas 3,5 itu berarti sisa sisa semester yang selanjutnya ini kalian harus banyak dapat A gitu supaya bisa IPK-nya 3,5. Atau kalian kalau memang mau 3,5 dengan kondisi IPK kalian tadi 2,5 itu, oh berarti harus banyak mata kuliah yang kalian dapat nilai D yang kalian ulang supaya kalian bisa mencapai IPK itu. Tapi kalau misalnya ya ya itu terus kemudian dievaluasi, apa nih yang salah dari sistem belajar saya? Kok nilai saya banyak D? Nah, itu harus dievaluasi supaya bisa mencapai target kalian yang tadi mau IPK di atas 3,5, tapi kalau misalnya sudah banyak nilai D dan 4 semester itu
IPK-nya 2,5 terus banyak ngulang, itu kan kecil kemungkinannya untuk cum laude ya, tapi setidaknya bisalah IPK di atas 3,5 itu kalau mau bekerja keras. Kemudian kalian evaluasi, apa yang salah dari sistem belajar saya supaya saya bisa mencapai target saya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah misalnya mencapai target satu, coba pikirkan lagi tujuan-tujuan baru yang lebih menantang supaya hidup dengan punya tujuan, punya sesuatu yang ingin dicapai sama hidup biasa-biasa aja, dengan prinsip, "Ya sudahlah, ikutin arus aja," gitu. Pasti beda pasti beda hasilnya. Orang yang hidup dengan prinsip, ya udah ngikutin arus aja, dia tuh tidak ada tujuan, kemudian menjalankan hidupnya biasa-biasa saja, kurang semangat. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas, yang ingin kita capai, "Oh saya mau sukses, saya mau jadi miliarder di umur 30 tahun." Terus kalian set, goal kalian, "Saya harus begini, di umur segini saya harus begini, harus lulus cepat, harus kerja di perusahaan yang bagus, kemudian ngumpulin modal selama 5 tahun, kemudian saya buat usaha saya besarkan usaha saya, akhirnya bisa supaya saya bisa tercapai nih tujuan saya umur 30 tahun jadi miliarder." Itu kan pasti kalian menjalani hari-hari kalian tuh berbeda. Kalian akan lebih semangat karena tahu ada yang kalian kejar, ada yang kalian sedang perjuangkan gitu. Jadi pasti menjalani harinya itu akan berbeda. Dengan kalian punya tujuan itu kalian akan hidup dengan lebih bersemangat. Kalaupun ada masalah kalian, mmm, cepet bangkit lagi lah gitu. Udahlah ngapain terlena dengan masalah-masalah yang tidak penting. Ini malah menghambat, saya untuk maju gitu. Oke saya salah, apa yang bisa saya pelajari dari ini, kemudian langsung bergerak lagi, semangat lagi buat mencapai tujuan kalian. Terus kemudian yang sikap ketiga ini dahulukan hal yang utama. Nah, ini jadikan kebiasaan untuk berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Jadi bisa membedakan mana antara yang urgent sama yang penting. Urgent itu situasi yang mendesak, harus diselesaikan saat itu juga. Kalau misalnya tidak, akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Kalau misalnya penting itu dia membutuhkan perhatian yang besar, tidak tidak perlu direspon saat itu juga, bisa ditunda gitu. Kalau misalnya urgent itu situasi yang mendesak. Nah, misalnya nih, kalian punya usaha, kemudian usaha kalian terbakar. Nah, itu urgent tuh, kalian harus detik itu juga madamin apinya. Telepon pemadam kebakaran, kemudian madamin apinya sebisa mungkin. Itu tuh urgent, mendesak. Kalau kalian tidak lakukan itu saat itu juga, toko kalian habis terbakar. Nah, kalau situasi yang penting itu, yang membutuhkan perhatian besar, misalnya kalian harus meningkatkan, mmm, keuntungan perusahaan kalian, keuntungan usaha kalian gitu. Kalau tidak, usaha kalian bangkrut. Nah, itu kan tidak perlu dilakukan detik itu juga, itu, membutuhkan perhatian yang besar, itu penting, tapi tidak harus detik itu juga. Kalian bisa pikirkan dulu bagaimana caranya untuk mencapai itu, supaya apa nih trik-triknya untuk mencapai keuntungan perusahaan itu supaya tidak rugi terus. Nah, seperti itu. Mmm, Kalian pernah lihat video ada seorang profesor di kelas, dia menyediakan, batu kerikil besar, kemudian pasir dan kerikil kecil. Terus kemudian dia suruh mahasiswanya itu untuk, "Silahkan tumpahkan ini ke dalam akuarium." Gitu. Terus kemudian mahasiswanya numpahin nih, pasir dulu, kemudian kerikil, baru batu besar. Tapi ternyata, mmm, tidak cukup. Terus dia bilang ke profesornya, "Prof, ini tidak cukup, batunya kebanyakan." Nah gitu. Terus kemudian, profesornya tuh bilang, "Oke, coba kalau susunannya dirubah," gitu. Jadi dengan komposisi batu yang sama banyaknya, kemudian kerikil yang sama banyaknya, dan pasir sama banyaknya, ditumpahkanlah sama profesornya di akuarium yang berbeda gitu. Batu dulu, kemudian dia bilang, "Anggap batu ini sebagai hal-hal, penting yang harus kalian lakukan dalam satu hari hidup kalian." Kemudian, baru dia tumpahkan kerikil-kerikil itu, terus dia kocok-kocok akuariumnya, jadi si kerikil-kerikilnya itu
ada di sela-sela celah-celah kosong dari batu-batu besar. Kemudian yang pasir ini sebagai hal-hal kecil remeh-temeh dalam hidup kalian yang ya tidak terlalu penting lah. Kemudian ditumpahkan dia juga mengisi celah-celah kecil di antara batu besar dan kerikil gitu. Akhirnya muat. Nah gitu. Jadi kata profesornya, nah, kalau misalnya kalian lebih dulu nih dalam satu hari kalian tuh kalian lebih dulu mengerjakan hal-hal yang nggak penting, kayak yang tadi yang numpahin pasir duluan, hal tidak penting, baru hal agak penting kerikil, kalian akan kehabisan waktu untuk mengerjakan hal-hal besar yang sebenarnya penting gitu, jadi terabaikan. Nah, tapi coba kalian mulai hari kalian dengan mengerjakan hal besar, hal yang utama dulu. Apa sih yang penting di hari itu? Apa yang harus diselesaikan lebih dulu? Nah, ketika itu yang duluan dikerjakan, baru hal yang kurang penting, misalnya, ya apa ya yang kurang penting, agak kurang penting, terus baru yang hal sangat tidak penting, misalnya main game, kayak pasirnya itu anggap main game, terus nonton drama Korea, atau chatting-chattingan, buka media sosial, itu kan tidak terlalu penting. Nah, itu bisa belakangan setelah kalian menyelesaikan hal utama yang penting, misalnya tugas kuliah yang harus deadline-nya mendesak itu, sesuatu yang misalnya hal besar yang misalnya ngerjain tugas, eee, beberapa hari sebelum meluangkan banyak waktu untuk ngerjain itu hasilnya pasti beda dengan ngerjain dadakan malam sebelumnya atau beberapa jam sebelum deadline, itu hasil tugasnya pasti beda dengan yang dikerjakan lama gitu. Nah seperti itu, tapi kadang kita malah, mulai hari itu dengan ngecek Facebook dulu, ngecek Instagram dulu, sebentar aja malah nggak kerasa lama udah sampai setengah hari, terus apa nih, oh disuruh ngepel, nyapu rumah, ngerjain itu dulu, terus akhirnya ya sudah malam, sudah mau deadline, tugasnya belum diselesaikan, akhirnya buru-buru, terus ngerasa, "Aduh kurang waktu, harus begadang nih, harus nyelesain ini," terus tapi hasilnya juga jadi nggak maksimal. Nah seperti itu. Jadi coba ubah kebiasaan kalian untuk membedakan mana yang urgent, mana yang penting, mana yang harus didahulukan, dan mana yang bisa setelah tugas utama kalian, hal penting kalian selesai kalian kerjakan, baru kalian kerjakan hal yang kurang-kurang penting itu, gitu. Jangan dibalik, malah hal yang tidak penting kalian kerjakan duluan, akhirnya waktu kalian habis untuk hal-hal yang kurang penting itu, daripada mengerjakan yang hal-hal penting, yang kalian tahu penting untuk hidup kalian ke depannya, penting untuk masa depan kalian, seperti itu. Nah, ini contoh untuk mendahulukan yang utama dibagi jadi 4 kuadran, terus kalian buat kotak seperti ini, mana yang urgent, mana yang tidak begitu urgent, kemudian mana yang penting, mana yang tidak begitu penting, ditaruh di berbagai, kolom yang berbeda sehingga kalian tahu mana yang harus kalian dahulukan dan mana yang tidak begitu penting yang bisa, oh nantilah itu setelah sudah selesai gitu, tidak tidak harus dilakukan lebih dulu, gitu, seperti itu. Kemudian ingatlah, tidak semua masalah harus menjadi prioritas, gitu. Jadi kadang orang tuh gagal karena tidak bisa membedakan mana pekerjaan yang prioritas, mana yang bukan. Nah, seperti yang tadi tuh, kehabisan waktu untuk kerjakan hal yang tidak penting daripada hal yang penting. Oh, seperti punya teman itu bagus, punya teman bagus, tapi kalian, eee, kehabisan waktu untuk bergaul, terus main sama teman, "Ih, saya harus main sama teman saya," gitu, terus terus terlalu banyak menghabiskan waktu, main-main, jalan-jalan sama teman, sampai lupa kalau misalnya, mmm, ketika kalian nanti gagal atau sukses atau ya setelah lulus itu, mmm, teman penting untuk bangun network, tapi kalau kalian tidak punya kemampuan, tidak punya pekerjaan yang bagus gitu, apa apa akan terus selamanya sama teman-teman kalian gitu. Pasti kalian akan memulai hidup kalian masing-masing. Kalian akan cari kerjaan masing-masing, nggak mungkin kan sama temennya terus. Jadi nggak mungkin juga akan terus-terusan dibantu juga sama temennya itu gitu. Jadi kalian harus tahu prioritas kalian. Kalian perlu lulus kuliah, kalian perlu belajar, perlu punya keterampilan untuk mencari pekerjaan. Seperti itu gitu. Jadi jangan malah kehabisan waktu untuk bermain sama teman terus, tapi kalian tahu itu
itu tidak akan selamanya gitu. Padahal kalian perlu hal lain yang jadi prioritas. Kalian perlu belajar, perlu keterampilan kalian untuk mencari kerja atau membuat pekerjaan setelah kalian lulus kuliah. Nah, yang keempat itu berpikir menang-menang, win-win gitu. Jadi berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Nah, kemudian maksudnya win-win ini ketika kita menang, orang lain juga menang gitu. Jadi kalau misalnya kita jualan, harus kita dapat untung, tapi orang yang belanja di kita juga merasa diuntungkan. Kalau misalnya kita merasa untung, terus habis itu pembeli kita merasa rugi karena tertipu beli produk yang kita jual tidak sesuai sama yang kita iklankan, mereka pasti belanja cuma sekali di kita, terus habis itu besoknya dia tidak akan mau belanja lagi di kita gitu. Tapi kalau mereka merasa diuntungkan, mereka merasa membeli barang sesuai yang kita iklankan, terus uang yang mereka bayarkan itu sesuai dengan barang atau manfaat yang mereka dapatkan, mereka menjadi puas, mereka pasti akan balik lagi belanja ke kita gitu. Jadi dalam berwirausaha itu jangan sampai kita untung tapi orang lain ngerasa dirugikan gitu. Jadi harus sama-sama ngerasa untung, sama-sama ngerasa worth it lah uang yang pembelinya juga merasa worth it nih uang yang dia keluarkan dengan barang yang kita iklankan sesuai harga yang dia bayarkan sesuai dengan barang yang dia dapat gitu nilainya sesuai menurut menurut mereka mereka puas pasti mereka akan balik lagi belanja ke kita seperti itu. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Nah, ini seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan atau open-minded untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi, atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Jadi kebiasaan mendengarkan dan punya kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya, kemudian ada usaha menempatkan diri pada posisi orang lain. Jadi ketika memandang sesuatu hal, misalnya kita jualan produk ini, kita coba posisikan diri kita sebagai konsumen kita. Mereka mau produk yang seperti apa sih? Kalau kita belanja kan pasti, kalau kita jadi konsumen nih, kita mau barang yang kita beli itu sesuai nilainya sama yang kita bayarkan, gitu. Terus kita maunya kita tahu barang yang kita beli itu ya jangan sampai ada yang ditutup-tutupi gitu. Kalau misalnya kita mau beli nih, masuk ke toko, terus kita mau beli blender, terus kita tanya, "Ini blendernya bagus nggak?" Gitu dia bilang, "Oh ya ini bagus," gitu dia. "Iya ini bagus," gitu, terus habis itu tahan lama, "Awet awet," gitu katanya. Tapi pas, setelah kita beli, ternyata barangnya cepet rusak, dipakai berapa kali, rusak, terus nggak bisa dipakai, walaupun murah. Tapi karena pedagangnya nipu, di awal dia bilang, "Ini awet kok, bagus," kita jadi percaya beli, mmm, terus tapi ternyata barangnya rusak, cepet banget rusak, itu kan kita pasti kecewa dong. Nah, coba, pas kita jadi pedagang, kita pahami itu, kita kita pasti tidak ada orang yang mau ditipu gitu. Jadi kalau misalnya pembelinya nanti ada orang yang datang belanja ke kita, terus kita jualan blender, kita kasih tahu, "Bu, ini barangnya, murah, tapi kita tidak jamin barang ini, awet atau tidak," gitu. Karena belum ada, ya namanya barang murah ya Bu, ada yang awet, ada yang tidak gitu, untung-untungan Bu, tapi yang ini murah. Setidaknya kalau Ibu pakai dengan baik, kemudian, tidak usah dipaksakan untuk memblender es batu atau daging-daging, kalau cuman buat bumbu-bumbu atau buah, ini oke Bu kok blender dengan harga segini, kalau untuk cuman blender bumbu yang sudah dicacah lebih halus dulu sebelumnya, buah yang dipotong kecil-kecil, dia bisa dipakai kok Bu, gitu. Atau Ibu mau blender yang ini harganya lebih mahal, merek ini, merek B, misalnya merek B harganya lebih mahal, 800.000, tapi dia kuat Bu, tahan lama, ini merek sudah terkenal, sudah tahan lama, kemudian dia bisa memblender es batu, bisa memblender daging sampai halus sekali, gitu. Atau Ibu mau blender yang murah ini, yang harga 300 ini, eee, tapi tidak bisa untuk blender es batu atau daging, dia cukup untuk bumbu atau buah-buahan yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, terus habis itu kalian tentukan pilihannya,
Kemudian pembelinya menentukan pemilihan mau yang mana sesuai dengan harga dan kemampuannya dia. Nah, itu kan lebih jujur daripada dibohongin di awal. Nah, itu jadi coba memahami untuk dipahami apa keinginan konsumennya mau seperti apa. Terus yang keenam, sinergi. Jadi seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Jadi cari rekan usaha yang saling melengkapi dan berorientasi pada sinergi agar dapat berorientasi pada tindakan gitu yang sama-sama mau bekerja sama, mau kooperatif untuk mendapatkan keuntungan itu. Saling bersinergi gitu, saling bekerja sama, bukan yang malah mau menjatuhkan. Dan yang ketujuh itu menanamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Jadi upaya yang dilakukan adalah memberikan makanan pada jiwa, spiritual, hidup yang seimbang, kemudian misalnya melakukan meditasi, baca-baca buku self-help yang membangkitkan semangat, atau mendengarkan musik yang bergairah, terus jangan takut menghadapi kesalahan kecil. Jadi pun kalaupun dapat masalah, jangan menyerah gitu. Jadi ingat ketika manusia menciptakan pensil, dia juga menciptakan penghapus gitu. Jadi kalaupun kita buat salah, ya it's okay gitu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang penting kita belajar nih dari setiap kesalahan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya lagi. Yang kedelapan, temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya gitu. Jadi dari perilaku yang efektif tadi bisa menjadi luar biasa. Kemudian mulailah dengan menemukan dan mengenali keunikan diri sendiri, potensi diri kita, apa nih yang bagus, yang unik dari diri kita, kelebihan kita tuh apa. Jadi bisa kita tonjolkan untuk misalnya nanti cari pekerjaan atau memulai usaha itu apa nih yang bisa kita jual gitu istilahnya yang bagus gitu dari diri kita, apa yang bisa kita jual misalnya, "Oh saya pinter ngomong, saya bisa mempromosikan produk dengan baik," atau, "Saya orangnya supel dan fleksibel, saya juga bisa gunakan kemampuan itu untuk memasarkan produk produk dengan lebih baik," seperti itu. Atau, "Saya sukanya tanaman nih, saya bisa mulai usaha di bidang tanaman," seperti itu. Terus kemudian kalau kita juga bisa menemukan keunikan pribadi kita sendiri, apa salahnya sih kita bantu orang lain? Oh, kita sebarkan ilmu yang kita punya untuk bantu lagi orang lain supaya bisa menemukan keunikannya, potensi dirinya, dan dia juga bisa sukses, kita sukses, mereka juga bisa sukses. Gitu, tidak ada salahnya kan membagi ilmu. Nah, seperti itu. Daripada buat apa sih disimpan untuk diri sendiri? Itu kalau punya ilmu ya dibagi toh akan jadi pahala buat kita juga kan. Ilmu yang bermanfaat itu akan terus jadi sesuatu yang berpahala, jadi pahala untuk disebarkan ke orang lain gitu, tidak akan putus lah kalau nggak ada ruginya gitu untuk membagi ilmu dengan orang lain dan membantu orang lain, seperti itu. Terima kasih, sekian materi hari ini, sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan dan semoga bermanfaat.